Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa ya anak-anak. Keragaman itu merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan iklan layanan masyarakat. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Yang kelima, tampil penuh percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang ketujuh, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Dan yang kedelapan, kita harus hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyampaikan iklan layanan masyarakat. Anak-anak, dalam sebuah kelompok kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Berikut ini adalah kelebihan saat kita bekerja sendiri dan juga saat kita bekerja secara berkelompok. Saat bekerja sendiri, kelebihannya antara lain lebih serius dalam bekerja, lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Sedangkan saat kita bekerja secara berkelompok, kelebihannya yaitu antara lain dapat meningkatkan informasi dan juga pengetahuan, lalu meningkatkan ragam pandangan, meningkatkan penerimaan atas suatu solusi, dan juga meningkatkan tingkat kinerja. Itulah perbedaan kelebihan antara bekerja sendiri dan bekerja secara berkelompok. Selanjutnya, ini adalah kekurangan ketika kita bekerja sendiri maupun saat kita bekerja secara berkelompok. Saat bekerja sendiri, kekurangannya antara lain pekerjaan lebih lama terselesaikan, lalu bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama. Selain itu, kurangnya interaksi antar sesama dan kurangnya tambahan wawasan. Sedangkan kekurangan saat kita bekerja berkelompok antara lain tidak adil dalam pembagian tugas, ada anggota kelompok yang mendominasi pengambilan keputusan, akan sukar konsentrasi karena banyak orang, dan memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Itulah beberapa kekurangan saat kita bekerja sendiri maupun saat kita bekerja secara berkelompok. Anak-anak, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa saja.
Namun, batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan juga batik Papua. Nah, anak-anak, kalian masih ingat teknik-teknik dalam membatik? Bu Guru akan mengingatkan kembali ya. Teknik dalam membatik itu antara lain teknik tulis, yaitu menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Kemudian ada juga teknik cap yang menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Selain itu, ada juga teknik cetak atau sablon. Itulah teknik-teknik dalam membuat batik ya anak-anak. Berikut ini adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Coba kalian perhatikan motif batik yang pertama ini. Ini merupakan salah satu motif batik dari Solo. Namanya motif Parangkusumo. Selanjutnya, motif batik yang kedua ini merupakan salah satu contoh motif batik dari Pekalongan. Berikutnya, yang ini merupakan contoh motif batik dari Cirebon bernama motif Megamendung. Berikutnya, ini adalah contoh motif batik dari Yogyakarta ya. Nama motifnya adalah ceplok. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Setiap motif memiliki ciri khas dari masing-masing daerahnya. Nah, anak-anak, apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Berikut ini adalah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, akan menambah pendapatan nasional. Yang keenam, akan memupuk sikap toleransi. Dan yang ketujuh adalah sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Itulah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.